saya Faisal. Dan saya Ani. Oke nih, jadi hari ini kita akan bahas apa? Nah, hari ini kita akan bahas pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 3 2024, baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Oke, jadi tonton terus episode kali ini ya. Dari sisi global, ketidakpastian kembali meningkat setelah Donald Trump memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat, mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris. Akibatnya, risk of sentiment di pasar keuangan cenderung meningkat karena kebijakan Trump yang lebih bersifat inward-looking, seperti menaikkan tarif impor yang dapat memicu terjadinya perang dagang jilid 2, serta aturan keimigrasian yang lebih restriktif sehingga dapat memicu pengetatan kembali pasar tenaga kerja. Kebijakan proteksionisme tersebut dapat menahan laju penurunan inflasi di Amerika Serikat. Hal ini dapat membuat The Fed untuk lebih berhati-hati lagi dalam menurunkan suku bunga kebijakannya. Dampaknya adalah penguatan signifikan dolar Amerika Serikat secara global. Kondisi ini berdampak pada pelemahan rupiah dan naiknya resiko imported inflation. Melihat perkembangan tersebut, kami melihat ruang pemotongan suku bunga kebijakan Bank Indonesia dapat menjadi lebih terbatas. Tentunya hal ini akan memberikan tantangan bagi agenda pemerintahan Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi ke depannya. Sementara itu, dari dalam negeri, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mencatatkan perlambatan pada triwulan ketiga tahun ini. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,95% dari sebelumnya 5,05% pada kuartal kedua. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan dan kenaikan impor yang signifikan berkontribusi pada pelambatan tersebut. Sebaliknya, investasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung stagnan di level 4,9%, terutama disebabkan oleh perlambatnya pertumbuhan konsumsi peralatan. Pertumbuhan konsumsi peralatan melemah dari 4,4% pada kuartal kedua menjadi 3,7%, mencerminkan penyusutan kelas menengah. Hal ini dikarenakan konsumsi barang tahan lama biasanya sejalan dengan daya beli kelas menengah. Konsumsi peralatan menyumbang 12% dari total konsumsi rumah tangga di kuartal ketiga. Sementara itu, impor melonjak sebesar 11,5%. Meningkat signifikan dari pertumbuhan 7,8% pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan impor yang lebih kuat ini sebagian besar didorong oleh peningkatan permintaan akan barang modal dan bahan baku. Menguatnya permintaan ini juga tercermin dalam pertumbuhan subkomponen mesin dan peralatan pada komponen investasi yang menguat. Pertumbuhan investasi terus meningkat, naik dari 4,4% pada kuartal kedua menjadi 5,2% pada kuartal ketiga, didukung oleh investasi bangunan dan mesin. Sejalan dengan pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku, investasi mesin dan peralatan melonjak dari 6,1% menjadi 11,2%, mencerminkan meningkatnya aktivitas di sektor manufaktur. Investasi bangunan yang merupakan kontributor terbesar bagi investasi tumbuh kuat, meningkat dari 5,3% menjadi 6%, didorong oleh proyek infrastruktur strategis pemerintah, termasuk pembangunan ibu kota baru. Melanjutkan penjelasan dari Mas Faisal, seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal 3 2024 dengan sektor manufaktur mengalami akselerasi terutama didorong oleh permintaan eksternal. Pertumbuhan sektor manufaktur yang merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian Indonesia meningkat menjadi 4,72% pada triwulan 3 2024 dibandingkan dengan 3,95% dan 4,13% pada kuartal 2 dan 1 kemarin. Selain itu, sektor perdagangan tetap tumbuh kuat sebesar 4,82% meskipun sedikit menurun dari 4,86% pada triwulan 2 kemarin. Sebaliknya, pertumbuhan sektor pertanian melambat menjadi 1,69% dibandingkan dengan 3,25% pada triwulan 2 setelah berakhirnya musim panen raya dan adanya penurunan produksi kelapa sawit. Sementara itu, sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata seperti transportasi dan akomodasi dan restoran terus mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi.
masing-masing sebesar 8,64% dan 8,33% pada triwulan 3, didorong oleh adanya berbagai acara nasional dan internasional, seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024, MotoGP, dan International Sustainability Forum. Secara lebih detail, untuk industri pengolahan, subsektor logam dasar, serta industri kulit dan alas kaki mencatatkan pertumbuhan tertinggi di kuartal 3 ini. Industri logam dasar tumbuh sebesar 12,36% pada triwulan 3 meskipun melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara itu, industri alas kaki juga tercatat tumbuh 10,15%, meningkat dari 1,93% pada triwulan 2 sejalan dengan perbaikan permintaan dari pasar ekspor. Subsektor industri tekstil dan pakaian jadi juga terakselerasi menjadi 7,43% setelah terkontraksi pada triwulan sebelumnya. Selain efek low base, peningkatan ekspor produk tekstil ke beberapa negara pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan juga menjadi pendorong pertumbuhan subsektor ini. Lebih lanjut, 2 dari 3 subsektor industri pengolahan terbesar, yakni industri makanan minuman dan industri barang elektronik, juga mencatatkan akselerasi pertumbuhan pada triwulan ini, dan hal tersebut juga didorong oleh permintaan ekspor yang masih kuat. Namun demikian, subsektor industri penggalian non-logam dan industri alat angkut kembali mencatatkan kontraksi pada triwulan 3 ini. Industri penggalian non-logam turun 3,86% lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan penurunan penjualan semen. Sementara itu, industri alat angkutan masih mengalami kontraksi, seiring dengan masih terjadinya penurunan penjualan roda 4. Kedepan, kami memperkirakan bahwa liburan akhir tahun dapat mendorong konsumsi masyarakat, sehingga dapat kembali mendorong sektor pariwisata pada triwulan 4 nanti. Lebih lanjut lagi, masih adanya ruang pemotongan suku bunga meski terbatas, serta berjalannya kebijakan pemerintahan baru yang berfokus terhadap ketahanan pangan dan hilirisasi industri juga dapat mendorong perkembangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oke, jadi gimana nih outlook ekonomi Indonesia ke depan? Nah, kalau kita sih melihatnya, outlook ekonomi Indonesia ini masih positif. Namun demikian, kita juga melihat masih ada beberapa tantangan baru yang bersumber dari ekonomi global. Oke deh, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di Perspektif selanjutnya.